Anak laki-laki yang nakal itu tanpa sengaja menyentuh setelan jas mahal ayahnya. Ayahnya merasa sangat malu di depan umum. Lalu ia balik mencengkeram kepala anaknya dan menekannya ke kaca, hingga kaca pecah. Kemudian, ia melompat dari lantai setinggi 100 meter bersama Baki. Apakah ia ingin bunuh diri bersama? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Orang ini adalah orang yang paling tidak mungkin bunuh diri di dunia. Akhirnya mereka jatuh menimpa sebuah mobil. Namun, mereka selamat tanpa cedera. Semua ini berkat kekuatan Yujiro yang luar biasa. Tidak peduli seberapa tinggi lantainya, ia dapat mengendalikan kekuatannya. Lagi pula, Baki adalah putranya. Ia tidak akan benar-benar membunuhnya. Yujiro melakukan ini hanya untuk memberinya pelajaran. Ia melempar Baki ke samping. Lalu Yujiro melepas jasnya dan mengatakan ingin bertarung dengan Baki. Berapa lama lagi kau akan berbaring di tanah? Apakah kau akan menyerah hanya karena ini? Baki meminta Yujiro untuk membantunya berdiri. Mau tak mau, Yujiro melakukannya. Tanpa diduga, ini semua adalah tipuan Baki untuk membuat ayahnya lengah. Lalu ia menamparnya dengan keras. Memukulnya memang terasa memuaskan, tapi setelah itu, Baki langsung menyesal karena ia merasakan tekanan yang kuat menghampirinya. Kau bocah, sungguh tidak sopan. Hentikan dia. Serangan balik Yujiro membuat polisi yang datang terkejut. Polisi takut Baki terluka dan menghalangi jalan Yujiro. Tampaknya kemarahan Yujiro tak terbendung. Ia berjalan ke arah Baki dan mencubit wajah Baki dengan jarinya. Ia mengangkat Baki di udara dengan cubitannya. Ia bertanya pada Baki mengapa ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi Baki terlalu kesakitan untuk berbicara. Yujiro pun melepaskannya. Sakit, bodoh. Baki tidak menjawab pertanyaan ayahnya secara langsung. Karena ia merasa ini bukan pertarungan, melainkan pertengkaran kecil antara ayah dan anak. Ia bermaksud dalam serangan berikutnya untuk sebisa mungkin tidak mengenai titik vital ayahnya. Namun, Yujiro langsung menangkis serangan Baki. Berputar. Lalu pukulan ringan lainnya membuat kepala Baki pusing. Melihatnya sempoyongan, Yujiro menendangnya dengan keras dan membuatnya terbang ke lift. Baki yang hampir pingsan terpaksa tersadar. Yujiro berjalan mendekat dan mengatakan bahwa selanjutnya ia akan menunjukkan jurus khusus untuk mendisiplinkan anak-anak, yaitu cambukan yang dulu diremehkan semua orang. Meskipun jurus ini memiliki daya rusak yang rendah, rasa sakit yang ditimbulkannya sangat besar. Baki semakin bersemangat mendengarnya. Bahkan sebelum Yujiro mendekatinya, ia langsung berlari menghampirinya. Yujiro pun tanpa ragu memberinya tamparan keras. Aduh! Melihat Baki meringis kesakitan, Yujiro tidak berniat melepaskan anak itu. Dia lalu menyerang bagian dalam paha Baki dengan serangan keras lainnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Baki putus asa. Dia hanya bisa melompat-lompat untuk meredakan rasa sakitnya. Melihat Yujiro tampak puas, Baki sepertinya berpikir Yujiro lengah. Lalu, setelah menemukan kesempatan, Baki juga melancarkan cambukan. Dia membayangkan ekspresi kesakitan ayahnya. Pasti akan sangat lucu. Tanpa diduga, Yujiro tetap tanpa ekspresi. Wajahnya hanya menunjukkan sedikit ketegangan. Ternyata, Yujiro tidak pernah lengah. Saat menerima cambukan, dia tetap menegangkan ototnya. Dengan begitu, dia bisa meredam rasa sakit dengan seluruh otot tubuhnya. Saat rasa sakitnya mulai hilang, Yujiro kembali memarahi Baki. Dia tidak mengerti mengapa Baki begitu bodoh. Setiap kali ada kesempatan menyerang, Baki tidak pernah membidik titik vital. Sebelum Yujiro selesai bicara, Tokugawa datang dan berteriak kepada Baki dari bawah. Penduduk sekitar dan tamu hotel sudah dievakuasi ke tempat penampungan oleh tentara. Baki sekarang bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Mendengar itu, Baki merasa lega. Dia tidak ingin konflik ayah dan anak ini berubah menjadi pertarungan serius antar pria, karena takut melukai orang yang tidak bersalah. Akhirnya, Baki bisa mengambil sikap bertarung pertamanya hari ini. Tapi semua gerakannya terbaca oleh Yujiro. Yujiro hanya perlu satu serangan serius untuk menghentikan serangan Baki. Namun, Yujiro tahu, meskipun warga sekitar telah dievakuasi, Baki masih belum mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memanaskan pertarungan. Yujiro terpaksa menggunakan provokasi yang paling mudah membuat Baki terpancing. Ayo, Baki. Sudah cukup, tunjukkan pada ayahmu kekuatanmu yang sebenarnya. Bertarunglah dengan serius. Bagaimana? Bayangkan saja di kepalamu, tubuhmu berubah menjadi air yang mengalir. Dalam keadaan rileks seperti itu,
Kecepatan dan daya hantamanmu akan seperti kereta cepat. Bagaimana menurutmu, ayah? Ini adalah jurus ciptaan anakmu dengan kecepatan 270 km per jam. Yujiro, yang terpojok, senang. Dia tidak menyangka anaknya menciptakan jurus sehebat ini. Tapi pria terkuat di bumi bukanlah lawan yang mudah. Yujiro melakukan bantingan dan melempar Baki keluar ruangan. Di luar, sudah penuh sesak dengan orang-orang yang datang untuk menonton pertarungan ayah dan anak antara Baki dan Yujiro. Melihat itu, wajah Yujiro langsung berubah masam. Meskipun dia pernah bertarung di depan banyak orang, situasi tak terduga ini membuat Yujiro merasa asing. Lalu dia melompat turun dan berkata pada Baki bahwa mereka akan bertarung lagi nanti. Siapa yang ingin mendengar ayahnya berkata begitu? Baki langsung menendangnya. Reaksi Baki membuat Yujiro kehilangan muka. Bulu kuduknya berdiri. Auranya sangat menakutkan. Baki tahu ayahnya serius. Dia segera membayangkan dirinya sebagai air lagi. Lalu dia menyerangnya dengan jurus yang sama. Tapi menggunakan jurus yang sama 2 kali. Tidak berpengaruh pada Yujiro. Serangan balik Yujiro membuat Baki babak belur. Dia memegangi wajahnya dengan kedua tangan. Terlihat sangat kesakitan. Baki yang marah memanfaatkan momen Yujiro mendekat untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Namun, semua gerakannya terbaca oleh Yujiro. Baki sekali lagi merasakan sakit yang luar biasa. Dia terbaring di tanah dan berpikir. Mencoba menenangkan emosinya. Perlahan Baki bangkit. Setelah menyeka darah dari hidungnya, dia mengangkat kedua tangannya dan mulai mengumpulkan energi ke seluruh tubuhnya. Lalu dengan cepat dia menunjukkan jurus Triceratops miliknya. Yujiro, sebagai seorang ayah, sangat terkejut. Dia tidak menyangka malam ini putranya memberinya begitu banyak kejutan. Serang aku. Serangan Baki seperti buldoser kecil, mendorong ayahnya, gunung yang besar, selangkah demi selangkah mundur. Namun, Yujiro tidak terlalu terkesan dengan jurus dinosaurus Baki. Meskipun Baki meniru aura dinosaurus, itu tidak memberikan kerusakan yang berarti pada Yujiro. Kemudian Yujiro juga meniru beberapa jurus, menunjukkan pada Baki bahwa meniru itu mudah. Yang sulit adalah meniru kekuatannya. Sambil berbicara, pakaian Yujiro robek, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Setelah cahaya menghilang, otot dan penampilannya berubah drastis. Setelah melihatnya, Baki mengerti bahwa Yujiro Hanma yang asli telah menirunya. Tapi dia masih percaya keuntungan dalam pertarungan tidak ada hubungannya dengan penampilan. Kata-kata Baki membuat Yujiro tertarik. Dia melangkah maju untuk melihat trik apa lagi yang akan dilakukan putranya. Namun, saat mendekati Baki, Yujiro tiba-tiba terjatuh. Untungnya dia cepat pulih. Kalau tidak, dia akan malu besar. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia jatuh seperti ini. Setelah bangkit, Yujiro mengingat apa yang baru saja terjadi. Ternyata dia lengah. Baki menggunakan prediksi otaknya untuk menyerang lebih dulu saat Yujiro mendekat dan mendapatkan keuntungan. Yujiro bangga dengan penampilan putranya yang luar biasa. Dia mengulurkan tangannya, ingin Baki mendekat, ingin menyentuhnya. Baki tiba-tiba bingung, karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Kasih sayang yang tiba-tiba ini membuat air matanya mengalir deras. Namun, akal sehat Baki mengatakan kepadanya bahwa ini adalah pertarungan antar pria. Yang harus dilakukan adalah menentukan pemenangnya. Tapi Yujiro tidak peduli. Dengan sekejap, dia muncul di samping Baki. Dengan satu tangan, dia meraih tubuh Baki dan mengusap-usap kepalanya dengan kasar. Saat itu Baki baru menyadari bahwa ini bukanlah kasih sayang, melainkan penghinaan yang besar. Baki mulai meronta, berusaha menendang Yujiro dengan kakinya. Tetapi Yujiro menahannya dengan kepalanya sendiri. Kemudian, Yujiro memutarnya seperti gasing dan melemparnya. Tentu saja, serangan Yujiro tidak berhenti di situ. Orang kuat tak perlu menahan diri. Orang kuat juga tak perlu bersabar. Bahkan mengalahkan diri sendiri pun tak perlu. Alasan itu hanya akan mencemari kemurnian kekuatan dan harus dibasmi. Dengan kombinasi tendangan sempurna, dia membuat Baki mempertanyakan hidupnya. Baki terbaring diam di tanah. Dia seolah menerima perbedaan kekuatan yang besar dengan ayahnya. Saat dia hendak menyerah, seorang pria muncul dan memecah kebuntuan. Pria purba, Pickle, melihat Baki terjatuh, dan sepertinya ingin menantang Yujiro. Namun,
Tinju Baki tiba-tiba melayang dan mengenai wajah Pickle. Gigi Pickle copot. Tetapi dia tidak bisa marah. Karena dia melihat aura amarah Baki. Dan menyadari bahwa dialah yang melanggar aturan duel 1 lawan 1. Bagi Baki, jika lawannya yang tak bisa dia kalahkan, dibantu oleh orang lain, itu lebih menyakitkan daripada kalah. Jadi, kemunculan Pickle membuat Baki yang tadinya ingin menyerah kembali bersemangat. Namun, kali ini Yujiro berkata, ingin memainkan permainan yang menarik, yaitu, setelah dia menghitung sampai 5, siapa yang tinjunya paling cepat mengenai lawan. Baki hendak menolak, tetapi Yujiro sudah selesai menghitung. Baki terpaksa menerima permainan itu. Jelas Yujiro yang pertama memukul Baki. Tetapi Baki balik menjatuhkannya ke tanah. Bercanda kau, ayah. Kau tumbang begitu saja, aku takkan terima ini. Cepatlah balas. Sialan, Baki semakin berani memprovokasi ayahnya. Maka Yujiro akan memenuhi keinginannya. Dia menancapkan tangannya ke tanah sebagai tumpuan. Lalu berputar dan melemparkan Baki dari tubuhnya. Setelah berdiri, Yujiro menunjukkan kepada Baki jurus andalannya, punggung iblis. Saat punggung iblis diaktifkan, kekuatan Yujiro meningkat secara drastis. Kekuatan yang menghancurkan. Baki dipojokkan di mobil dan dihajar. Mobil di belakang Baki hancur meskipun pukulan diarahkan ke Baki. Bayangkan rasa sakit yang ditanggung Baki. Sungguh menyiksa. Baki yang kembali terjatuh perlahan bangkit. Yujiro bertanya apakah dia masih ingin bertarung. Baki malah mengucapkan kata-kata aneh. Apakah dia kembali mempertanyakan hidupnya? Saat itu, Yujiro melihat sesuatu yang mengejutkannya. Roh ayahnya, Yuichiro Hanma, muncul di sana. Tujuan kemunculannya sederhana, yaitu untuk menyemangati Baki agar tidak menyerah. Baki kecil, iya, kau tidak akan kalah. Setelah melihat ayahnya sendiri, Yujiro memutuskan untuk menunjukkan jurus yang sering digunakan ayahnya, Jas. Intinya, ia menangkap tubuh manusia dan mengayunkannya seperti nuncaku. Jika cukup cepat, di mata orang lain, orang yang mengayunkannya terlihat seperti orang yang mengenakan jas. Yujiro begitu terampil melakukannya. Mungkin dia sering dihukum oleh Yuichiro Hanma seperti ini saat kecil. Setelah mengayun, Yujiro bersiap-siap untuk membanting Baki ke mobil lagi. Di saat kritis, Baki buru-buru meraih tangan ayahnya dan terhindar dari cedera parah. Baki kemudian melakukan tendangan salto di udara untuk menjauh dari Yujiro. Lalu, Baki memanfaatkan kesempatan ini untuk membayangkan dirinya sebagai air. Putra Hanma. Aku akan mengurus ayahmu. Lagi pula, kita ini ayah dan anak. Serangan Baki membuat Yujiro merasakan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia berkata dengan gembira bahwa dia telah berkeliling dunia dan bertarung dengan banyak petarung dan binatang buas. Tetapi semua itu tidak cukup membuatnya bersemangat. Sekarang, dia tidak menyangka lawan yang membuatnya bersemangat ada tepat di hadapannya, tepat ketika keduanya akan mencapai puncak pertarungan. Kozue tiba-tiba muncul. Dia menyalahkan mereka berdua, jangan bertarung kalau tidak mau. Atau bertarunglah dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana wanita bisa mengerti pertarungan antar pria? Keduanya mengabaikan Kozue dan kembali berkelahi. Namun, di ronde ini, Baki yang unggul. Serangan Yujiro berulang kali ditangkis oleh Baki. Mungkin karena Kozue ada di sana, Baki punya alasan untuk tidak kalah. Namun, Yujiro, dengan kekuatan absolutnya, bangkit dan menendang Baki beberapa meter. Lalu dia buru-buru berterima kasih kepada Kozue. Karena kehadiran Kozue juga merupakan faktor utama yang membuat putranya menjadi kuat. Belum selesai bicara, Baki langsung berada di belakang Kozue. Dia melewati Kozue dan langsung bertarung jarak dekat dengan Yujiro. Penonton di sekitar yang melihat ini paham bahwa pertarungan mereka telah mencapai akhir. Mereka telah bertarung sengit selama beberapa jam. Pertarungan ayah dan anak terkuat di dunia. Perselisihan keluarga. Saat mereka bertarung, Yujiro tiba-tiba berhenti. Dia memegang tangan Baki dan mengajari Baki cara mengepalkan tinju dengan benar. Dia membiarkan Baki merasakan kekuatan jari-jari yang terlipat dan postur yang unik. Dengan begitu, tubuh yang akan menentukan posisi tinju. Tak lama kemudian, Yujiro menjadi sasaran, membiarkan Baki memukul wajahnya, dan pada saat yang sama, dia juga bisa memukul Baki. Jelas terlihat, ini bukan lagi seni bela diri. Ini juga bukan olahraga tarung. Ini murni pertarungan kekuatan brutal. Saat pertarungan berlangsung, Yujiro tiba-tiba berhenti menyerang. Dia membuka lebar kedua tangannya,
membiarkan tinju Baki mendarat tanpa ampun di tubuhnya. Tapi bisa dilihat Yujiro tidak terlalu kesakitan. Dia menikmati sensasi ini. Setelah menikmatinya, dia memeluk Baki erat-erat. Pelukan yang kuat ini menyebabkan beberapa tulang Baki patah. Melihat Baki tidak bisa melanjutkan, Yujiro berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi siapa sangka semangat juang Baki belum padam. Jiwa Baki merangkak keluar dari tubuhnya. Jiwa itu tidak mau melepaskan Yujiro, terus memukul dan menendangnya. Yujiro juga mengerti bahwa Baki tidak mungkin dikalahkan. Tekad Baki bahkan lebih kuat darinya. Lalu Yujiro membayangkan tahu, memegangnya dan memotongnya, lalu memotong daun bawang dan memasukkannya ke dalam panci. Tak lama kemudian, sup miso tahu pun jadi. Yujiro mengundang Baki untuk makan malam bersama. Meskipun ini makanan khayalan, tapi ini adalah pertama kalinya seorang ayah memasak untuk anaknya. Bagaimanapun, Baki memakannya dengan puas. Meskipun agak asin, tapi Yujiro berkata, hal-hal khayalan ini mana ada rasanya. Mendengar itu, Baki langsung membalikkan meja. Makanan yang susah payah dibuatnya dibuang begitu saja. Yujiro hendak meledak amarah, tapi kata-kata Baki menghentikannya. Kau terselamatkan, karena Baki tadi merasakan kegugupan ayahnya. Tapi untuk menjaga harga diri ayahnya, dia memilih membalikkan meja untuk menutupinya. Yujiro sangat menghormati tindakan Baki, dan juga memberikan pujian tertinggi. Atas kekuatan Baki, aku akan mewariskan gelar terkuat kepadamu. Dia mengakuinya, orang terkuat di dunia mengakui kekalahannya. Hasil yang tak terduga, pertarungan ayah dan anak berakhir. Akhirnya, di tengah sorak-sorai semua orang,